Kadang kan orang bilang, ya udahlah, kalau sakit penyakit ini memuliakan Tuhan. No, Tuhan itu dipermuliakan kalau kita sembuh, bukan kalau kita sakit gitu. Dan bahkan Yesus itu sudah mati, dia sudah bayar kita gitu. Dia harus dihancurkan tubuhnya. Kenapa? Supaya kita tuh sembuh, karena dia nanggung semua sakit penyakit. Nah, kalau sakit penyakit dia udah tanggung, masa Allah Bapa mau kasih lagi ke kita? Itu artinya dia menghina pekerjaan anaknya. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, apa kabar? Baik, luar biasa. Tuhan Yesus Baik, memberkati terus ya. halo, halo. Oke, hujan, hujan di sini. di Oh, Texas sama hujan. dong. Oke, kita mulai aja ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik, Engkau setia. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Kau berikan buat kami anak-anakmu dimanapun kami berada, di Jakarta, di Lombok, di Texas, di New York. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami meskipun kami bertemu di udara, tapi dua tiga orang berkumpul dimanapun di dalam namamu, Engkau bersama-sama dengan kami. Kalau kami sekarang mau belajar firman-Mu, Bapak, Kau sendiri yang mau berkati, pelihara kami, hati kami, tuntun kami dengan roh kudus-Mu, dan urapi kami Tuhan, biarlah kami boleh mengerti Engkau lebih dan lebih lagi. Berkati setiap orang juga yang akan mendengarkan message ini kapanpun Bapak melalui YouTube. Kami ucap syukur Tuhan, Kau memberkati, dan biarlah semua orang diubahkan. Dan ketika kami mendengar kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku share screen-nya. Hari ini kita akan bahas mengenai Roh Kudus specifically karena kan bulan Mei ini kita akan merayakan Hari Pentakosta ya. Jadi tanggal 18 itu adalah hari kenaikan, kemudian tanggal 28 Mei itu hari Pentakosta. Nah, kita lihat sebetulnya Pentakosta itu awalnya dari Shavuot. Jadi kalau festival di Yahudi itu Shavuot namanya, yang berarti weeks atau Festival of Weeks. Jadi minggu ya, atau oaths, sumpah Tuhan, karena Tuhan itu bersumpah pertama kali ketika Shavuot ini pertama kali dirayakan, itu adalah turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai, dan itu adalah 7 minggu setelah Pesak yang pertama atau Passover ya, keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Itu adalah tanggal 6 bulan Sivan. Sivan itu bulan yang ketiga. Nah, di Imamat 23 ya, kemudian Tuhan itu merubah tanggalnya ya. Di sini dibilang kemudian
kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu, sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Jadi eh, kemudian Tuhan itu merubah bukan lagi sejak Pesah, tapi sejak hari sudah Sabat, karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu akan bangkit di hari sesudah Sabat. Jadi sesudah Sabat itu adalah kalau di Perjanjian Baru itu adalah hari kebangkitan ya. Jadi sudah hari kebangkitan itu 50 hari itu baru mereka merayakan Shavuot gitu. Nah, kita lihat Pentakosta pertama ya di Perjanjian Lama di Keluaran 32. Di sini dikatakan dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Jadi Musa itu ada di Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah. Tetapi pada saat dia membawa loh batu, dia melihat bangsa Israel itu sudah membuat lembu dari emas gitu ya, sedang menari-nari, menyembah-nyembah berhala. Kemudian Musa marah dan dia lemparkan kedua loh itu dan dipecahkan pada kaki gunung itu. Kemudian dia minta Bani Lewi itu untuk saling menyerang ya. Jadi sini dibilang biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Jadi 3.000 orang itu dibunuh oleh Bani Lewi karena basically Tuhan marah gitu ya. Dan itulah Pentakosta pertama atau perayaan Shavuot yang pertama. Nah, kalau kita lihat sebetulnya bangsa Israel ini kan dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk ya. Jadi seringkali itu sudah dikatakan berkali-kali jangan menyembah berhala. Bahkan itu hukum yang pertama dari hukum Taurat gitu ya, 10 perintah Allah. Tetapi terus-menerus itu dilakukan oleh bangsa Israel gitu. Jadi kalau kita lihat di Yeskiel, ini adalah nabi yang diutus Tuhan untuk mengatakan penghukuman kepada bangsa Israel dan Tuhan itu mau pergi gitu. Di sini di Yeskiel 8 dikatakan aku menerima penglihatan gitu ya. Ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki yang dari menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem, ke dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara di mana terdapat berhala cemburuan. Jadi di sini eh, Tuhan itu kasih penglihatan ke Yehezkiel melihat bahwa bangsa Israel itu melakukan berhala-berhala gitu. Dan kemudian kita lihat di Yehezkiel 9 itu di sini menceritakan bagaimana roh Tuhan itu pergi dari Israel. Karena kan kalau di Perjanjian Lama roh Tuhan itu berdiam di Bait Suci, ya di Holy of Holies di tabut perjanjian. Jadi sini dikatakan pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, jadi serubim ya di atasnya tabut perjanjian, tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci. Jadi naik ke atas ambang pintu. Kemudian dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka dan waktu mereka pergi aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang sebelah timur. Jadi setelah ke ambang pintu naik terus berhenti lagi ke dekat pintu gerbang. Kemudian dikatakan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota, hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota, setelah itu pergi. Jadi kalau kita lihat di sini, kelihatan bahwa Roh Kudus itu sebetulnya reluctant-nya. Roh Kudus itu nggak mau sebetulnya meninggalkan, kayak apa ya pelan-pelan gitu. Jadi dari Serubim naik ke ambang pintu, udah gitu naik ke pintu gerbang, udah gitu naik ke atas kota, udah gitu ke atas gunung baru pergi gitu. Jadi kadang-kadang orang Kristen bilang seperti seolah-olah kalau Roh Kudus itu pergi, dia langsung pergi gitu. Tapi di sini ya bahkan di tengah-tengah bangsa Israel yang menyembah berhala, Roh Kudus itu sebetulnya nggak mau pergi. Roh Kudus itu pengen diam di tengah-tengah
anak-anak Tuhan gitu. Nah, kemudian kita lihat Pentakosta pertama setelah kebangkitan Yesus gitu ya. Di sini di Kisah Rasul 2. Dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Pentakosta itu sendiri berarti 50 ya. Penta itu kan 50. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari satu langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala-nyala yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi di sini kita lihat ketika Roh Kudus mau turun, dia tuh kayak bergegas gitu ya. Jadi dia kayak mau cepet-cepet gitu, kayak dia mau tinggal di antara anak-anaknya gitu. Ketika dia pergi, dia tuh nggak mau sebetulnya. Kemudian di sini dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa lain yang diberikan oleh Roh gitu ya. Kemudian mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi kita lihat di Pentakosta pertama, 3.000 orang mati ketika mereka terima 10 perintah Allah, hukum Taurat. Tapi Pentakosta yang di Perjanjian Baru, ketika Yesus sudah bangkit, 3.000 orang itu diselamatkan gitu ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Roh itu memberikan hidup, tapi hukum Taurat itu membawa kematian. Nah, kalau kita lihat siapa sih sebetulnya Roh Kudus itu gitu ya. Roh Kudus itu dalam bahasa Ibrani itu adalah ruah hakodes gitu. Ruah itu artinya nafas, angin, atau roh gitu ya. Hakodes, kodes itu artinya kudus. Nah, dalam bahasa Ibrani itu huruf pertamanya adalah resh. Resh itu seperti gambarnya adalah gambar kepala ya. Jadi seperti kepala Tuhan yang menunduk untuk memberikan kehidupannya dia. Jadi pada saat dia memberikan hidup kepada Adam, dia juga memberikan nafas gitu. Seperti Tuhan tuh merendahkan dirinya dan dia menjadi satu roh dengan kita gitu. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi di sini kita lihat bahwa roh Allah itu adalah bagian dari merupakan pencipta juga yang ikut dalam penciptaan dari dalam karya penciptaan gitu. Kemudian di Mazmur 33 ayat 6 juga dikatakan oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi di sini firman Tuhan adalah Tuhan Yesus, dia adalah firman ya, dan nafas itu adalah Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini bahwa Tritunggal, Allah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus itu semuanya terlibat di dalam penciptaan. Nah, kita lihat di Yohanes 3. Sebetulnya pada saat Yesus itu di bumi dalam pelayanannya, tidak terlalu banyak sebetulnya yang dia ungkapkan mengenai Roh Kudus. Roh Kudus itu baru diungkapkan pas hari-hari terakhir menjelang Yesus itu disalibkan gitu. Di sini di Yohanes 3, ini pada saat Yesus bertemu dengan Nikodemus ya, di sini dikatakan jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi manusia itu lahir dari air ya, dari air ketuban ibu. Tetapi kalau dia tidak lahir juga dari roh, tidak dilahirkan baru, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan di Yohanes 7 ayat 38-39 dikatakan barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi eh, ketika Yesus sudah dimuliakan, ya itu barulah Roh Kudus itu datang. Dan ketika kita percaya, itu roh itu akan kita terima gitu. Nah, kemudian di 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, tetapi siapa yang mengiyakan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia.
Jadi ketika kita percaya, Roh Kudus tinggal di dalam kita jadi satu roh. Jadi rohnya itu bukan lagi roh kita dan roh Tuhan, tapi satu gitu. Kita menjadi satu dengan Tuhan itu sendiri gitu ya. Nah, di Perjanjian Lama kita lihat bahwa roh Tuhan itu tidak diam, tidak menjadi satu. Jadi ya ada tiga tipe orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Itu adalah raja, kemudian nabi, dan juga imam. Ketiga orang ini diurapi. Tetapi juga Roh Kudus tidak tinggal selama-lamanya gitu ya. Jadi pada saat mereka berdosa, itu Roh Kudus akan pergi. Bahkan di bait suci pun kita lihat tadi ya di Yehezkiel, Tuhan itu berdiam di bait suci di eh, antara cherubim ya, di Ark of Covenant, di tabut perjanjian. Tetapi Tuhan itu bisa pergi juga dari situ gitu ya. Nah, di sini di 1 Samuel 16 ayat 4 dikatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Saul itu kan raja ya, dia juga diurapi tadinya, dia juga mendapat roh Tuhan. Terus di sini dikatakan, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa roh Tuhan itu mundur gitu. Jadi dia malah dipenuhi, diganggu oleh roh jahat. Nah, di Perjanjian Baru di Efesus 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita tuh dimaterai, di seal gitu ya, disegel gitu. Kita itu adalah jaminan, Roh Kudus itu adalah jaminan, dan dia tidak akan pergi gitu dari kita, karena kita sudah menjadi satu roh. Apa yang sudah disatukan Tuhan itu tidak bisa diceraikan oleh manusia, oleh kita sendiri. Kita kan manusia ya. Nah, di 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau dia bilang sudah menjadi satu, ya sudah menjadi satu. Dia bilang tidak bisa diceraikan manusia, tidak bisa diceraikan manusia. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi apa sih hujat terhadap Roh Kudus?